Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan langkah-langkah cara mengentri jurnal transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian tunai dan retur pembelian. Pertama, command center, pilih purchase, enter purchase, dan masukkan supplier. Kemudian, jangan lupa teks inklusifnya jangan dicentang ya. Lalu, masukkan nomor bukti transaksi, kemudian tanggal, setelah itu jumlah barang yang dibeli, item number, description, harga belinya, dan total. Begitu pula dengan barang yang kedua. Karena ini adalah transaksi pembelian tunai, maka pay to date-nya diisi dengan sejumlah pembelian. Setelah itu, klik CTRL-R untuk mengecek transaksi tersebut. Lalu, klik record untuk merekamnya. Jika muncul peringatan seperti itu, maka klik no lalu OK. Setelah itu, ulangi langkah yang sama untuk mengentri transaksi pembelian secara tunai. Nah, untuk retur pembelian secara tunai, klik purchase register, lalu pilih return and debit, dan klik new purchase. Setelah itu, masukkan nama supplier yang barangnya akan diretur. Masukkan nomor dokumen transaksi, kemudian tanggal, dan juga jumlah barang yang diretur. Karena retur pembelian, maka jumlah barangnya harus diminus ya. Masukkan data sesuai dengan apa yang ada di transaksi. Kemudian jangan lupa jurnal memonya ditulis purchase return ya. Setelah itu, klik record. Karena retur pembelian tunai, maka setelah kita meretur, kita akan mendapatkan uang atas barang retur tersebut dengan cara pay refund. Terus masukkan kode bukti transaksinya, lalu tanggal, dan juga jumlah uang yang kita terima. Setelah itu, klik record. Yang kedua adalah pembelian secara kredit. Langkah yang digunakan sama dengan pembelian secara tunai, namun di pay to day-nya itu dikosongi. Tapi jika ada uang muka, maka diisi sesuai dengan uang muka. Setelah itu, klik Ctrl R untuk mengecek transaksi dan klik record untuk merekam transaksi tersebut. Ulangi langkah yang sama untuk merekord transaksi pembelian secara kredit.
Lalu untuk retur pembelian kredit, pilih purchase register, lalu return and depots, pilih supplier yang akan kita retur barangnya. Kemudian masukkan nomor dokumen transaksi, kemudian tanggal, dan juga jumlah barang yang akan diretur. Untuk jumlah barang jangan lupa di minus ya. Jangan lupa untuk jurnal memonya diganti purchase return ya. Lalu klik record. Karena penjualan secara kredit, maka kita pilih apply to date. Setelah itu masukkan nomor dokumen transaksi, kemudian tanggal, dan juga jumlah yang mengurangi saldo akun utang kita. Setelah itu klik record. Untuk pembayaran hutang, pilih pay bills, kemudian masukkan supplier yang akan kita bayar utangnya. Setelah itu masukkan nomor dokumen transaksi, tanggal, kemudian masukkan berapa jumlah utang yang akan kita bayar dan pilih transaksi mana yang utangnya akan kita bayar. Setelah itu klik record. Yang ketiga, penjualan tunai dan retur penjualan. Caranya yaitu pilih menu sales, kemudian enter sales, pilih customer yang telah melakukan penjualan tunai. Karena di data customer belum ada, maka klik new untuk menambahkan. Setelah itu pilih OK. Masukkan nama customer dan juga nomor dokumen transaksi dan juga tanggal. Jangan lupa teks inklusifnya jangan dicentang ya. Karena penjualan tunai, maka pay today-nya diisi dengan sejumlah penjualan yang telah terjadi. Setelah itu, klik Ctrl R dan record. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk mengentri transaksi penjualan secara tunai. Untuk retur penjualan secara tunai, pilih sales register, kemudian return and credit, kemudian ADD sales, lalu pilih customer yang telah melakukan retur penjualan. Lalu masukkan nomor dokumen transaksi, juga tanggalnya. Setelah itu,
masukkan jumlah barang yang diretur. Untuk jumlah barang yang diretur, jangan lupa di minus. Kemudian, untuk jurnal memo, jangan lupa diubah menjadi sales written ya. Setelah itu, klik record. Karena retur penjualan tunai, maka kita harus mengembalikan uang ke customer dengan cara klik apply to sale, lalu ketikkan nomor dokumen transaksi, juga tanggalnya, dan pilih transaksi mana yang telah terjadi retur. Kemudian klik record. Untuk pelunasan piutang dagang, pilih receive payment, kemudian pilih nama customer, kemudian ketikkan nomor dokumen transaksi dan juga tanggalnya. Lalu masukkan jumlah piutang yang telah dibayarkan. Dan pilih transaksi mana yang telah dibayarkan. Kemudian klik record. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk pembayaran piutang dagang. Karena membayarnya telat, maka dikenakan denda sebesar 1%. Lalu masukkan link account. Kemudian klik record. Untuk transaksi pengeluaran dan pemasukan kas, pilih menu banking, lalu receive money untuk pemasukan kas. Teks inklusifnya jangan dicentang karena harga di sini belum termasuk PPN ya. Masukkan nomor bukti transaksi, kemudian tanggal, dan juga nama customer. Jangan lupa untuk akun penerimaannya yaitu cash in bank ya. Lalu masukkan akun yang berkaitan dengan penerimaan kas tersebut. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk mengentri transaksi penerimaan kas selain piutang. Sedangkan untuk bukti pengeluaran kas menggunakan spend money. Untuk pembayarannya menggunakan cash in bank. Teks inklusif jangan dicentang. Masukkan bukti transaksi dan juga tanggalnya. Setelah itu masukkan jumlah yang dibayarkan. Masukkan juga nama supplier pada card dan juga tuliskan memonya. Setelah itu masukkan akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Ulangi langkah yang sama untuk mengentri transaksi pengeluaran kas.
Yang terakhir adalah bukti memorial. Caranya yaitu masukkan nomor bukti transaksi, kemudian tanggalnya, memonya, lalu masukkan nama-nama akun yang akan disesuaikan. Setelah itu, klik record. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk mengentri transaksi penyesuaian.